3, 2, 1, go. Selamat pagi Pak Laude. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nur Aziza Salsabil selaku reporter dari Web TV Visip UPN Veteran Jakarta. Dan saat ini saya akan mewawancarai Bapak terkait tema internasional yaitu diplomasi vaksin sebagai hegemoni baru. Baik. Pertanyaan pertama langsung aja ya Bapak. Baik, silakan. Apakah nanti vaksin ini akan jadi perebutan politik di internasional skala global? Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan nama Laude Muhammad Fathun, dosen UPN Veteran Jakarta. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah vaksin ini akan menjadi sebuah kekuatan baru dalam politik global? Menurut saya ini benar, karena memang pertama kita harus definisikan dulu. Yang pertama diplomasi itu apa, yang kedua vaksin itu apa. Diplomasi itu adalah sebuah instrumen dalam politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Nah, diplomasi sendiri dianggap sebagai instrumen komunikasi, instrumen negosiasi, instrumen advokasi, dan instrumen treaty. Sehingga ketika kita kaitkan vaksin sebagai instrumen dalam politik global ini, membawa dinamika kembali dalam politik global yang selama ini isunya dinamis. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa dinamika hubungan internasional saat ini itu semakin kontemporer, di mana masih banyaknya isu-isu baru dalam hubungan internasional membuat negara harus semakin adaptasi dalam politik global. Nah, hal ini juga secara teoretikal membuktikan bahwa hubungan internasional secara teoretikal mengkaitkan antara ilmu sosial, dalam hal ini ilmu hubungan internasional, dengan ilmu biologi yang kemudian dikaitkan secara epidemiologi, pandemik, ataupun ilmu-ilmu lain yang diturunkan sebagai bagian atau tuntunan besar dari ilmu biologi. Nah, kenapa kemudian ini menjadi kekuatan global? Karena barangkali setiap negara sudah bosan dengan instrumen-instrumen yang selama ini dijalankan. Instrumen perang terlalu membuat banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Yang kemudian, apalagi diplomasi ekonomi juga membuat banyak negara harus berkonfrontasi dengan negara lain. Contohnya China dan Amerika. Dengan vaksin ini menjadi kekuatan baru secara biologis, tentunya tidak terlalu kentara bagaimana negara-negara menggunakan vaksin ini sebagai bagian dari kekuatan global. Ada dua hal menurut saya dalam penggunaan vaksin ini dalam politik global. Yang pertama, kecenderungan negara-negara akan saling memperebutkan diri dalam memperoleh vaksin. Kenapa? Karena negara-negara akan berupaya untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, serta produktivitasnya dalam menjaga negaranya sendiri. Tentunya ini berhubungan dengan ancaman keamanan manusia. UNDP pernah menyampaikan bahwa suatu negara mampu dikatakan memiliki daya tahan kalau dia mampu memiliki kemampuan untuk menjaga negara tersebut dari ancaman kesehatan. Seperti itu. Yang kedua adalah setelah tadi kita bicara tentang namanya perebutan vaksin, maka yang kedua adalah ada upaya-upaya negara-negara untuk saling berkompetisi dalam memproduksi vaksin. Sehingga kompetisi inilah yang tidak membuat terjadinya kolaborasi, sinergi, dan koordinasi di antar negara. Sepertinya dalam era politik global melalui vaksin ini, negara-negara berjalan sendiri. Padahal kalau kita bicara tentang diplomasi yang sifatnya kemanusiaan dalam konteks ini adalah vaksin, maka saya berpikir bahwa yang paling utama kita lakukan adalah diplomasi yang sifatnya sharing knowledge. Itu artinya kita belajar pada negara-negara yang sudah mampu memproduksi, mampu menangani
COVID-19 ini dengan lebih komprehensif. Secara teoretikal juga, kalau kita mainkan dalam teori HI, maka ini masuk dalam global health diplomacy. Itu artinya 4 domain di sini. Yang pertama adalah di sisi perspektif, kita bicara tentang human rights, kita bicara tentang public good policy, kita bicara tentang trade, and kita bicara tentang security. Di sisi lain, dalam konteks global health diplomacy, kita bicara tentang new dynamic, kita bicara legitimasi, kita bicara tentang negosiasi. Dalam konteks forum atau stakeholders, kita bicara NGO, kita bicara tentang UN, kita bicara tentang G20, kita bicara tentang G8, dan bahkan kita bicara tentang Uni Eropa. Dan di level lain, dalam konteks linkage global, nasional, dan global linkage, maka kita bicara public policy, kita bicara national strategy, kita bicara civil society, sehingga kolaborasi inilah yang seharusnya secara teoretikal menjadi bagian dari sharing knowledge dalam hubungan internasional, terutama yang berhubungan dengan isu-isu kontemporer vaksin dalam politik global. Baik, Bapak. Lantas bagaimana posisi Indonesia dalam mencoba untuk ikut kompetisi dalam mencari vaksin ini? Oke, baik. Bagaimana posisi Indonesia? Nah, saya pikir Indonesia sebagai negara yang basisnya middle power, tentunya Indonesia akan selalu mengambil posisi strategis yang sifatnya bebas aktif. Artinya begini, bebas aktif dalam konteks Indonesia tidak akan mengambil posisi di berat sebelah, di mana Indonesia akan bersahabat dengan beberapa negara. Nah, muncul isu bahwa Indonesia sudah bekerja sama dengan China, terutama dengan ada namanya vaksin yang dibuat oleh China bekerja sama dengan Indofarma, namanya Sino 19, di mana vaksin ini yang dikabarkan Indonesia akan mengambil sekitar berapa juta dosis untuk persiapan di Indonesia. Nah, cuman dilematisnya adalah Indonesia melalui beberapa menteri luar negeri mengabarkan yang lalu bahwa posisi Indonesia walaupun mengkonsumsi atau mengambil vaksin dari China, tetapi posisi Indonesia misalkan di Laut Cina Selatan itu tetap konsisten bahwa Indonesia tetap melarang atau mengutuk klaim China di Laut Cina Selatan. Itu artinya bahwa ketergantungan Indonesia terhadap vaksin yang ada di China tentunya tidak membuat Indonesia secara politik luar negeri menjadi tidak merata. Fakta lain bahwa Indonesia tetap bekerja sama dengan Prancis, Denmark, dan Uni Emirat Arab, serta Korea Selatan sebagai negara-negara yang menyediakan vaksin juga. Karena seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa sepertinya negara-negara akan memastikan diri untuk mencari vaksin dengan dosis yang banyak. Karena ini berhubungan dengan bagaimana keamanan manusia. Oleh sebab itu, ketika Indonesia ada dalam posisi politik luar negeri seperti ini, di mana kesehatan menjadi instrumen politik luar negeri, menjadi integrasi dalam politik luar negeri, termaksud menjadi alat dalam politik luar negeri, maka posisi Indonesia tentunya akan bermitra dengan banyak negara dalam upaya untuk memastikan bahwa posisi Indonesia tersedia vaksin untuk masyarakatnya. Posisi Indonesia secara strategis tetap mengambil posisi yang stabil, tetap mengambil posisi yang aman, tetap karena Indonesia tentunya sudah berpikir secara kalkulatif agar tidak merugikan mitra strategisnya baik China, baik Amerika maupun negara-negara lain yang pernah bermitra dengan Indonesia. Artinya sampai saat ini beberapa negara sudah memproduksi beberapa vaksin, diantaranya misalnya Rusia dengan berkolaborasi dengan Senov University yang kabarnya sudah menguji klinis sampai tahap ketiga, Amerika dengan Modernanya juga sampai uji klinis ketiga, kemudian Thailand dengan Shiu COVID-19 juga sebagai bentuk virusnya yang juga sudah sampai pada tahap ketiga, kemudian
ada Sino-China dengan Bio Farma, kemudian juga ada India dengan Zydrus COVID-19, kemudian ada Inggris dengan kerjasama Oxford melalui melalui sebuah nCoV-19 yang dibuat oleh Oxford. Pada intinya, saya berpendapat bahwa posisi Indonesia akan tetap mengambil posisi netral sesuai dengan sifat politik luar negerinya, di mana Indonesia siap berkolaborasi dan berkoordinasi dengan negara lain. Oleh sebab itu, saya pikir dengan posisi ini akan sangat menguntungkan buat Indonesia, termasuk akan menguntungkannya bagaimana? Karena Indonesia akan memperoleh banyak vaksin di berbagai negara dengan syarat tentunya Indonesia memiliki kemampuan finansial dan kemampuan lobby negosiasi yang baik kepada negara-negara tersebut. Karena ketika kita bicara kemanusiaan, maka kemampuan negosiasi yang kita ukur adalah kemampuan mengibah atau kemampuan kita mencoba untuk dikasihani, seperti itu. Baik Bapak, kenapa fenomena ini bisa terjadi di tengah krisis pandemi global seperti saat ini? Apakah nanti vaksin ini bisa menjadi senjata ekonomi suatu negara untuk menempati power lebih ketika menghasilkan sesuatu? Baik, masih terlalu dini kalau kita katakan ini sebagai sebuah senjata. Masih terlalu dini juga kita katakan ini sebuah konspirasi. Masih terlalu dini juga kita katakan bahwa ini adalah sebuah unsur kesengajaan. Tetapi itu tidak secara teoretik tidak bisa dikatakan juga bahwa itu tidak benar. Itu bisa saja benar. Tetapi kalaupun misalkan itu benar, maka itu sebuah kekejaman yang luar biasa. Tetapi satu hal yang memang perlu disampaikan dalam politik luar negeri, dalam kebijakan politik global, bahwa tidak ada kepentingan yang abadi kecuali kepentingan nasional. Oleh sebab itu, bagi negara-negara dalam menggunakan vaksin ini sebagai kekuatan global, maka itu bisa saja terjadi. Makanya ketika vaksin ini diperebutkan untuk beberapa negara dalam membuatnya, maka setidaknya dua hal yang memungkinkan negara tersebut menjadikan vaksin ini sebagai instrumen. Yang pertama adalah vaksin ini bisa menjadi kekuatan dalam politik global. Artinya, bisa menjadi senjata pemusnah massal di masa depan. Sehingga dengan kekuatan biologis ini, negara-negara tersebut dapat meyakinkan kepada dunia bahwa kita tidak perlu lagi berkonflik secara fisik, tetapi dengan melalui penyebaran vaksin, melalui penyebaran dosis-dosis biologis melalui obat-obatan, itu bisa dapat memusnahkan manusia dengan cepat. Oleh sebab itu, ini perlu ditindaklanjuti, perlu negosiasi yang komprehensif sehingga hal-hal yang sangat tidak manusiawi ini tidak terjadi. Yang kedua adalah ini akan menjadi perebutan bagi negara-negara, di mana negara-negara akan memposisikan dirinya agar meyakinkan kepada negara lain siapa yang paling hebat dalam politik global saat ini, terutama isu-isu kontemporer saat ini. Itu artinya perlombaan senjata dahulu ketika Uni Soviet dengan Amerika, kemudian masuk China, India, dan lain-lain, sepertinya sudah tidak relevan lagi. Perlombaan nuklir dan lain-lain sudah tidak sudah tidak kontemporer lagi. Perlombaan saat ini adalah eranya digitalisasi. Yang kedua, vaksinasi ini. Kenapa? Karena berhubungan dengan publik, berhubungan dengan masyarakat, sehingga ketika negara tersebut mampu memproduksi, bisa memproduksi, kemudian bisa mendistribusikan vaksin ini ke berbagai negara, ini akan menjadi identitas, ini menjadi semacam kualitas dan menjadi bergaining posisi bagi suatu negara untuk memastikan bahwa dirinya lah sebagai pemenang dalam politik global dalam menyelesaikan isu-isu yang bersifat kemanusiaan. Di sisi lain, ini akan menjadi bentuk identitas sebagai pahlawan dalam isu-isu kemanusiaan. Makanya jangan heran beberapa negara berlomba dalam upaya untuk memproduksi vaksin ini, sehingga secara teoretik yang saya bilang tadi,
negara-negara sepertinya berjalan sendiri. Tidak ada kolaborasi di antar negara karena egoisitas itu. Sementara dalam kajian saya dalam global health diplomacy secara teoretik, ketika kita berhubungan dengan yang namanya diplomasi kesehatan, diplomasi kemanusiaan, maka konten kemanusiaan seharusnya lebih tinggi daripada konten ekonomi dan politik. Karena manusia adalah faktor utama dalam yang harus dilindungi oleh suatu negara dalam upaya meyakinkan kepada dunia bahwa negara tersebut aman untuk ditinggali, aman untuk tempat berpendidikan, aman untuk berwisata, aman untuk berkomunikasi, aman berkomunitas, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, terkait dengan kekuatan ekonomi global dengan hal ini, saya pikir ini bisa saja terjadi. Karena faktanya di lapangan, di Asia, ekonominya sampai menurun minus 2% dalam upaya stabilitas ekonomi. Sehingga kalau ini tidak dikontrol dan apabila ini adalah sebuah kesengajaan, maka ini sebuah tindakan yang tidak etis dalam politik global, sehingga kolaborasi, komunikasi, koordinasi dalam politik global ini perlu ditekankan dan perlu diyakinkan lagi bahwa ini bukan bicara masalah politik, bukan bicara masalah ekonomi, tetapi kita bicara tentang konten kemanusiaan. Demikian. Bapak. Berarti itu bukan menjadi senjata ekonomi dan politik ya, Pak? Oke, baik. Saya pikir kita belum bisa membuktikan secara empirik ya, tetapi itu bisa saja terjadi bahwa ini upaya suatu negara dalam kesengajaan dalam menyebarkan virus ini untuk melemahkan negara lain, itu bisa terjadi. Tetapi untuk membuktikan itu perlu data empirik karena secara ilmiah harus dibuktikan. Memang benar, ada beberapa waktu lalu peneliti dari Cina yang menyatakan bahwa ini unsur kesengajaan laboratorium yang ada di Wuhan sebagai bentuk konspirasi untuk mengkolapskan dunia. Nah, menurut saya ini perlu penelitian lebih lanjut apakah ini menjadi unsur kesengajaan untuk mengkolapskan kekuatan ekonomi global. Tapi secara spesifik pasca terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini, fakta di lapangan membuktikan negara-negara itu semakin kolaps, stabilitas dunia semakin rendah, dan hanya satu negara yang menjadi kemudian ekonominya cukup stabil, yaitu China di tengah negara-negara lain. Terlepas dari bahwa ini adalah sebuah instrumen kekuatan ekonomi, sebuah instrumen kebijakan luar negeri untuk memusnahkan negara lain, itu bisa terjadi. Tetapi kita perlu data, kita perlu penelitian, apakah itu benar sebagai sebuah bentuk instrumen yang menghalalkan segala cara untuk meyakinkan kepada global bahwa virus ini memang peristiwa yang dijadikan sebagai alat untuk melemahkan negara lain. Seperti itu. Baik, Bapak. Lantas, peranan institusi internasional seperti WHO itu apa kalau ujung-ujungnya vaksin cari per negara individu? Apakah akan mengurangi efektivitas dari berkahan WHO? Apakah WHO akan diragukan legitimasinya? Baik, oke. Seperti yang sudah saya jelaskan secara teoretik tadi bahwa ada namanya forum internasional, ada WHO, ada G20, ada G8, ada Uni Eropa, ada ASEAN, dan lain-lain. Semua institusi regional yang kemudian kita sebut dengan, kalau WHO itu kita sebut dengan rezim. Kenapa dia rezim? Karena dia memiliki kebijakan, dia memiliki rezim, dia memiliki aturan yang bisa ditaati kepada negara lain. Kalau menurut saya, bagaimana tindakan dari WHO? Kalau menurut saya, WHO harus menjadi mediator dalam negosiasi internasional. Dengan kata lain bahwa begini,
Dalam karakter diplomasi itu setidaknya memiliki 300 definisi kalau menurut buku Handbook of International Relations. Tetapi saya menyimpulkan 4 hal di sini. Yang pertama adalah diplomasi itu adalah bentuk komunikasi. Yang kedua adalah diplomasi itu bentuk negosiasi. Yang ketiga, diplomasi itu bentuk dari advokasi. Yang keempat adalah diplomasi itu bentuk dari tricking. Yang saya mau tekankan di sini adalah ketika WHO sebagai rezim internasional yang mengatasi diplomasi vaksin ini, maka WHO harus meyakinkan kepada negara-negara di level global pada tataran ini, pada tataran isu ini, negara-negara harus meyakinkan kepada dirinya bahwa kita tidak sedang dalam kompetisi global ekonomi dan politik, tetapi kita sedang dalam kompetisi berupaya untuk sharing knowledge, sharing resources, untuk bisa menciptakan vaksin yang berbasis pada upaya penyebaran secara global. Nah, ini kita bukan bicara tentang kemampuan identitas negara. Karena saya lihat negara-negara sepertinya berupaya untuk menciptakan identitas itu, di mana mereka berupaya untuk meyakinkan kepada global bahwa mereka lah yang bisa menciptakan vaksin. Demikian juga dengan Indonesia yang coba berupaya menciptakan vaksin tersendiri. Nah, oleh sebab itu, menurut saya WHO harus melakukan negosiasi yang sifatnya yang sifatnya komprehensif, di mana WHO harus berupaya meyakinkan kepada aktor-aktor hubungan internasional bahwa negosiasi yang kita lakukan adalah negosiasi yang sifatnya altruisme, seperti itu. Di mana kita harus memahami kepentingan orang lain. Bukan kita bicara tentang negosiasi yang sifatnya chicken game, atau kita bicara tentang nibel teori. Nah, bukan kita bicara seperti itu. Sehingga kalau kita bicara negosiasi yang sifatnya altruisme, maka saya pikir negara-negara akan mampu memahami dan tidak akan lagi berlomba siapa yang paling mampu memproduksi vaksin. Oleh sebab itu, yang paling penting di sini adalah kolaborasi, koordinasi, dan negosiasi yang baik di antara negara-negara agar bisa meyakinkan bahwa kesadaran global, kesadaran internasional dalam meyakinkan bahwa ini adalah masalah global, bukan masalah nasional, agar bisa lebih komprehensif menggunakan negosiasi yang sifatnya komprehensif. Itu artinya negara-negara harus melepaskan semua ego sektoralnya. Dia harus melepaskan kepentingan nasional yang sifatnya politis dan ekonomi. Sehingga tidak ada lagi sifat kontestasi di antara negara-negara untuk memberantas isu kemanusiaan ini. Oleh sebab itu, jangan sampai negosiasi yang tercipta seperti selama ini, di mana diplomasi yang terbentuk hanya bersifat tricky. Negara-negara masih bersifat kompetisi, sehingga tidak ada titik temu. Negara-negara sepertinya saling bersaing, saling berkompetisi untuk menciptakan instrumen terbaik karena memang mereka merebut posisi. Terima kasih. Baik, Bapak, beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini Indonesia sedang membuat usaha untuk mengembangkan vaksin bersama dengan universitas, ahli, praktisi, dan akademisi. Menurut Bapak, apa motif Indonesia selain untuk menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah mungkin Indonesia sedang menyelamatkan diri atau sedang meningkatkan power di dunia internasional? Atau Indonesia mau meningkatkan kredibilitas bahwa Indonesia ternyata sebagai negara yang mempunyai teknologi yang bagus, ibaratnya membuat ada realisasi dari negara lain? Baik, oke, baik. Menurut saya bahwa apa yang dilakukan di Indonesia saat ini adalah sebuah upaya yang sangat baik dalam meyakinkan. Tentunya ini tidak lepas dari pendapat UNDP tadi bahwa negara yang memiliki daya tahan yang baik adalah negara yang mampu meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa negara tersebut aman untuk ditinggali, nyaman untuk di tempat hidup, nyaman untuk berkolaborasi, nyaman untuk berkomunitas, nyaman dalam dalam segala hal.
Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Indonesia dengan berkolaborasi dengan beberapa universitas, termasuk rumah sakit, menurut saya adalah aktivitas yang sangat baik. Nah, apa keuntungan bagi Indonesia? Menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah Indonesia akan membuktikan diri sebagai negara yang baik dalam sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dan sumber daya kemampuan ekonomi. Kenapa? Karena tentunya memproduksi vaksin ini membutuhkan banyak dana. Kemudian memproduksi vaksin ini membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Serta dalam memproduksi vaksin ini memiliki kemampuan teknologi yang komprehensif. Oleh sebab itu, ketika Indonesia berupaya dengan keras menciptakan vaksin yang baik, bukan hanya untuk kepentingan nasional, tetapi tentunya ini untuk kepentingan global juga. Artinya apa? Indonesia mencoba masuk dalam era global, era kontestasi, di mana Indonesia mau mencoba meyakinkan kepada masyarakat nasional dan masyarakat global bahwa Indonesia adalah negara yang coba sudah menuju pada kemampuan negara yang baik. Oleh sebab itu, dengan upaya menciptakan vaksin ini sebagai bentuk bargaining position bagi Indonesia agar bisa dipandang luar biasa oleh negara lain, sehingga betapa kerasnya Indonesia berusaha sekuat mungkin untuk menciptakan vaksin ini, bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat, tetapi posisi global juga. Yang kedua adalah dengan adanya vaksin ini, Indonesia tentunya akan memiliki keuntungan ekonomi, keuntungan politik, dan keuntungan-keuntungan lain yang bisa didapatkan setelah vaksin ini diciptakan. Oleh sebab itu, keuntungan-keuntungan ini memang harus dijaga. Tetapi kembali pada kembali pada pendapat saya di awal bahwa ketika kita bicara isu kemanusiaan, maka seharusnya kolaborasi memang harus dilaksanakan. Fakta yang terbaik yang dilakukan Indonesia adalah sebagai negara middle power, tentunya Indonesia mengambil posisi netral dengan bekerja sama dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi dengan negara-negara lain saya pikir penting. Karena vaksin ini bukan hanya kebutuhan nasional, tetapi juga kebutuhan global. Dengan Indonesia mampu menciptakan vaksin ini, tentunya akan meyakinkan kepada global bahwa prediksi selama ini Indonesia akan menuju negara kekuatan global di G20 urutan kelima ke depan. Bisa saja itu terjadi dengan beberapa fakta-fakta empirik yang coba diupayakan oleh Indonesia. Ini pendapat ini juga akan barangkali menaikkan posisi Indonesia yang tadinya berstatus sebagai negara middle power bisa naik menjadi negara big power ke depannya. Terima kasih. Baik Bapak, sekian wawancaranya. Terima kasih sudah mengunjungi wawancaranya. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Five TV. Semoga dapat mencerahkan, semoga dapat bermanfaat. Intinya, diplomasi vaksin adalah diplomasi yang penting bagi politik global, tentunya dengan karakter komunikasi, negosiasi yang sifatnya altruisme. Jangan sampai negara-negara bersifat tricky menggunakan diplomasi. Oleh sebab itu, koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi di antar negara itu sangat penting untuk bisa menciptakan vaksin yang mampu mengatasi virus ini dengan lebih baik. Artinya apa? Bahwa masalah ini bukan masalah ekonomi dan politik, masalah ini masalah kemanusiaan yang levelnya bukan bicara nasional, tetapi bicara global. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.